Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen sharing tentang satu konsep yang lumayan umum di financial planning atau perencanaan keuangan secara pribadi. Dan yang ingin gue bahas di sini adalah 7 baby steps yang kerap dipopulerkan, kalau nggak salah sih dicetuskan juga oleh Dave Ramsey. Jadi 7 baby steps atau 7 langkah bayi, kalau kita terjemahkan secara harfiah adalah 7 langkah bagi kita semua untuk mencapai tujuan keuangan. Emang nggak semua orang setuju plek-plekan dengan langkah ini karena namanya personal finance atau keuangan pribadi itu sangat personal. Jadi teman-teman punya cara masing-masing atau mungkin kebutuhan masing-masing untuk bisa memilih mana metode yang paling cocok. Tapi menurut gue, 7 baby steps ini bisa dicoba untuk diketahui dan mungkin diimplementasi untuk beberapa teman-teman. Apalagi teman-teman yang mungkin sedang punya utang, yang kesulitan mengumpulkan dana darurat, dan bingung bagaimana cara memulai investasi. Jadi kita langsung aja kasih tahu dulu 7 baby steps yang ada. Jadi 7 baby steps ini, baby steps, kita harus tulis oleh Dave Ramsey. Ini nggak persis yang Dave Ramsey omongin, cuma berdasarkan kata-kata yang gue pakai aja ya, pemilihan kata gue. Jadi pertama, kalau kita ngomongin plek-plekan dari Dave Ramsey, dia merekomendasikan untuk mengumpulkan sebanyak emergency fund, dana darurat, sebesar $1.000. Ini US ya. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, jadi menurut gue pribadi kita bisa sesuaikan. Karena sekarang di US tuh kurang lebih median salary-nya itu 4.800 sampai 5.000. Jadi bisa dibilang 1.000 ini adalah 1/5 dari 5.000. Karena gue pribadi mengambil data UMR Jakarta sebagai basis data ini, jadi gue mau ambil sekitar ya 5 juta lah di atas UMR Jakarta sedikit, atau setahu gue sih UMR terbaru juga udah 5 juta. Jadi kita ambil 5 juta. Nah, 1/5 dari 5 juta adalah 1 juta. Kelihatannya agak dikit ya, tapi enggak cuy. Ini adalah dana awal. Karena memang gue tahu beberapa orang bahkan untuk tahu konsep dana darurat ini aja belum pernah dengar. Jadi ini adalah step atau langkah paling awal. Namanya juga baby steps ya, atau langkah bayi. Jadi pelan-pelan, yang penting pasti. Oke, terus 2, bayar utang. Ini utang apapun ya, utang kredit card atau amit-amitnya utang pinjol, utang ke teman, utang mungkin bayar kuliah, utang apapun dibayar di sini. Kenapa? Karena kalau misalkan kita masih mengutamakan investasi dulu sebelum kewajiban utang ini, yang mana jauh lebih wajib daripada investasi, karena kan kalau utang kita tuh ada hubungannya sama pihak lain ya. Ya nggak etis cuy, kita kan minjem duit mereka. Kalau misalkan kita minjem uang terus kayak kita udah terbukti sering jalan-jalan, terus belanja macam-macam, ya tentu nggak etis dong. Kita nggak bertanggung jawab sama orang yang kita utangi. Makanya bayar utang, gue setuju banget sama Dave Ramsey, itu perlu kita lakukan di nomor 2 setelah kita punya dana darurat awal. Gue mungkin akan tambahin dana darurat awal ya, gue hapus dulu. Dana darurat awal $1.000. Kita bayar utang dulu dan kita punya dana darurat dulu 1 juta dan baru habis itu bayar utang. Jadi sambil kita pelan-pelan bayar utang, kita tuh udah punya cadangan lah. Misalkan ada yang nikah, itu bukan darurat sih, cuma kan secara nggak langsung kayak rencana orang nikah kan kita nggak pernah tahu. Tapi ketika kita udah punya dana darurat ini, kita tuh udah siap-siap, oh ya kita harus ngeluarin misalkan duit 100.000 untuk bayar, untuk ngasih amplop lah kurang lebih gitu, atau mungkin
ada yang meninggal dunia, kita bisa urunan uang duka dengan mengambil dana darurat ini, atau mungkin ban kempes dan sebagainya macamnya. Jadi sambil kita bayar utang, kita punya pegangan. Terus disarankan untuk bayar utang dari yang terkecil dulu. Dari yang terkecil. Kenapa dari yang terkecil? Karena kalau kita bayar dari yang terkecil, kita secara langsung akan punya small wins atau kayak kemenangan-kemenangan kecil. Dan kemenangan-kemenangan kecil itu akan memotivasi kita untuk membayar utang sampai lunas. Jadi semuanya itu pelan-pelan, sabar. Dan setahu gue ya, kalau misal, dan ini pengalaman gue juga, kalau misalkan sambil kita bayar utang, terus misalkan dana darurat kita kepake, ya kita tambah lagi nih dana darurat. Setidaknya kita punya pegangan 1 juta aja deh. Oke? Dan sambil kita bayar utang, tentunya kita juga harus mengurangi mengurangi pengeluaran, terutama pengeluaran yang sekunder, apalagi tersier. Jadi tahan dulu pelan-pelan. Emang awalnya susah, tapi mau nggak mau, ini demi kehidupan finansial yang lebih baik. Oke? Terus lanjut. 3. Kita zoom dikit. Oke. 3 adalah dana darurat sebanyak 3 kali sampai 6 kali dari pengeluaran, atau bisa dibilang 3 bulan sampai 6 bulan, yang bisa mengcover atau bisa menjadi dana darurat kita selama 3 bulan atau 6 bulan ketika kita mungkin tidak punya penghasilan. Ini dilakukan ketika utang kita sudah terbayar. Seperti itu. Dan misalnya kita nih udah punya kan tadi dana 1 juta sebagai dana awal nih. Terus kita pengeluaran misalkan per bulan total ya, contoh per bulan tuh 4 juta. Dan kita mau menabung dana darurat sampai 6 juta. Berarti kita langsung aja kali 4 juta. Sampai 6 bulan. Nah, kita langsung aja kali 4 juta dikali 6 bulan. Berarti total 24 juta yang harus kita raih di tahap ini. Tapi karena kita sudah punya dana darurat di awal, jadi kita bisa mengurangi total 24 juta ini dengan nominal dana darurat di awal di tahap pertama dengan nominal 1 juta. Jadi kita harus berusaha untuk menabung senilai ini 23 juta sebagai dana darurat 6 bulan kita. Tapi balik lagi teman-teman harus menyesuaikan ini. Kalau misalkan teman-teman mungkin freelancer atau mungkin wirausaha atau pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak banyak bergantung dari gaji, yang mana lebih beresiko, ada yang menyarankan kalau coba menabung dana darurat ini sampai 12 bulan. Seperti itu. Jadi ada jaring keselamatan atau safety net yang bisa teman-teman andalkan ketika amit-amitnya situasi tidak berpihak ke teman-teman semua. Oke? Terus kita lanjut. Ini kita bahas setelah, kita zoom dulu. Ini nomor 4. Jadi setelah dana darurat sudah di cover dari yang awal, terus utang sudah terbayar, habis itu kita sudah punya dana darurat sampai kurang lebih 6 bulan, kita lanjut ke tahap investasi untuk hari tua. Berantakan nih. Hari tua senilai 15% dari penghasilan kita. Loh, kok 15%? Kecil banget. Kan bisa. Gue bisa kok 30%, gue bisa 50%. Ya silahkan. Tapi Dave Ramsey di sini kalau yang gue tangkep ya, merekomendasikan 15% karena ini sweet spotnya. Kayak lo ketika sudah melewati 3 tahap sebelumnya, setidaknya kurang lebih minimal 15% harus lo alokasikan. Jadi ketika misalkan lo kebutuhan di bulan A tuh jauh lebih banyak daripada ke bulan sebelumnya, ya emang lo harus lebih
tipis nih, pengeluaran kita harus lebih tipis, tapi setidaknya kita juga tetap bisa investasi 15%. Jadi tetap memperjuangkan 15% ini gitu. Terus kalau gue pribadi ya merekomendasikan investasi hari tua ini sih di surat berharga negara. Jadi gue nggak disponsor, nggak di apa, cuma berdasarkan pengalaman pribadi di surat berharga negara. Karena setidaknya sekarang rata-rata tuh 5% sampai 6% untuk return atau pengembalian kupon atau bagi hasil dari investasi kita di SBN. Jadi lumayan banget kan, dan kita tuh nggak bisa ambil duitnya. Kita cuma dapat kuponnya, yang mana itu secara nggak langsung kan bikin kita nabung dengan lebih rajin dan mau nggak mau, karena kita nggak bisa ambil duitnya. Beda kalau misalkan kayak kita nabungnya di tabungan yang rekening biasa, yang mana tuh bisa kita ambil dengan mudah kan. Buat gue sih agak susah ya, karena gue lumayan suka jajan juga, jadi godaannya tuh lumayan gede. Cuma ketika duit gue udah di SBN, itu akan lebih enak, lebih tenang, dan kayak kita tuh jadi kaget sendiri ketika duitnya udah cair nih. Kan 2 tahun nih misalnya kita beli SBNA, terus jatuh temponya 2 tahun. Selama 2 tahun kita dapat kupon, dan ketika sudah nanti jatuh tempo, tiba-tiba duitnya balik. Misalkan kita nabung 5 juta, nanti kita balik tuh. Aji mumpung 5 juta, enak banget tuh cuy. Kayak dari kita untuk kita di masa depan. Seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman ada rekomendasi lain, boleh banget. Oke? Dan setahu gue sih ini juga bisa dengan BPJS Tenaga Kerjaan. Cuma gue pribadi belum ngulik banyak, jadi gue belum bisa ngomongin banyak. Mungkin nanti kita akan bisa update lagi ya, dengan insight, info-info dari teman-teman, atau nanti dari pembaharuan ilmu yang gue tahu di masa depan. Terus dia punya nomor 5, nomor 6, nomor 7 yang menurut gue itu mirip-mirip. Jadi nomor 5 dia nulis biaya kuliah anak. Terus nomor 6 bayar rumah, kayak nyicil rumah kurang lebih. Dan yang terakhir membangun kekayaan dan berbagi. Kekayaan, terus berbagi. Jadi menurut gue pribadi, ini sebenarnya kurang lebih mirip-mirip nih. 5, 6, 7. Kayak ini semua diraih ketika kita udah punya fondasi yang kuat pada keuangan kita, dan kita juga bisa investasi. Fondasinya udah kuat banget, jadi kita mau ngakuin apa juga udah aman. Jaring keselamatan kita di keuangan pribadi udah aman. Jadi menurut gue ini sangat tergantung pada tujuan hidup teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin punya keluarga, ingin menikah, punya keluarga, dan tentunya punya anak, ya berarti teman-teman harus mempersiapkan biaya kuliah anak yang suka naik. Dan naiknya tuh lumayan signifikan. Kayak misalkan gue dulu kuliah di fakultas gue 5 juta per semester. Tiba-tiba gue denger tuh 5 tahun setelahnya apa? Jadi 7,5 alias naik 50%. Lumayan kan kenaikan 50% dalam 2 tahun tuh. Jadi kenapa? Makanya direkomendasikan di baby steps ini untuk menabung biaya kuliah anak. Terus selanjutnya adalah biaya rumah. Betul, biaya rumah juga inflasi seperti biaya kuliah anak, tapi tidak se ekstrim biaya kuliah anak. Makanya itu menurut gue diprioritaskan dulu biaya kuliah anak dan baru biaya rumah. Dan setelahnya membangun kekayaan atau berbagi. Jadi nomor 7 tuh kayak udah ke tahap tersier lah, udah lebih ke foya-foyanya. Kayak kita udah tenang nih, tabungan buat anak, tabungan buat rumah. Jadi kita udah terserah nih mau berbagi kekayaan gimana. Dan kita mau nolong orang juga aman, karena buat kita pun aman. Karena gue pribadi juga percaya kayak save yourself first, then help others. Kita harus menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu, baru menyelamatkan orang lain. Sesimpel itu. Kayak kita harus mencintai diri sendiri dulu, sebaiknya ya. Baru kita bisa mencintai orang lain. Kayak siapa lagi kalau bukan kita yang membantu atau menyelamatkan diri sendiri. Intinya sih seperti itu yang gue juga dapatkan dari sini. Tapi tentunya ilmu apapun kita tidak boleh terima plek-plekan, alias kita tidak boleh terima dengan oh ya ini bener banget nih 100%, tidak.
bisa kita komentari atau kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kayak misalkan nih, gue pribadi suka banget liburan. Sesuka itu. Kayak impian hidup gue ya jalan-jalan. Jadi buat gue, karena gue pribadi belum butuh rumah, kayak gue tuh nggak ada setidaknya sampai sekarang ya, kemauan untuk punya rumah yang gede atau di mana gitu rumahnya, lokasinya strategis untuk sekarang ya. Kayak gue kayak masih kepikiran kayak gue bakal lebih enjoy untuk hidup agak pindah-pindah gitu dan menikmati rumah orang tua gue. Jadi ya gue tidak mengutamakan pengeluaran untuk rumah gue. Gue lebih mengutamakan ya nabung buat jalan-jalan dulu karena gue juga masih lumayan muda, masih ada tenaga, masih ada semangat. Jadi gue pribadi sih ya kurang lebih 4,5 ya, menyelipkan uang jalan-jalan. Jadi balik lagi ke pilihan masing-masing. Kalau misalkan teman-teman mungkin punya keinginan untuk bangun bisnis tanpa, maksudnya nggak misalnya mau child free terus mau bangun bisnis ya silakan banget, jadi bebas banget. Baik lagi, ini adalah konsep personal finance. Tapi apapun yang teman-teman inginkan, jangan pernah lupa terutama nomor 1, 2, 3, dan 4. Terus misalnya nih, kan kita ada study case lagi. Misalkan kita kan lihat nih, bayar utang tuh di nomor 2. Lah kalau misalkan kita pakai kartu kredit terus, kan ngutang tuh secara nggak langsung, berarti kita balik mulu dong ke nomor 2. Ya nggak salah juga sih. Tapi ingat, karena Dave Ramsey ini bisa dibilang cukup anti dengan kartu kredit, jadi tuh dia sangat tidak suka dengan utang. Apalagi utang konsumtif. Tapi kalau buat gue menggunakan kartu kredit gue untuk alat pembayaran. Dan metode gue untuk meraih miles. Jadi gue bayar listrik, bayar air, bayar internet, bahkan gue sempet bayar beberapa hal juga lewat CC. Gue selalu usahakan pakai CC, akhirnya gue dapat miles. Dan gue ketika bayar tuh langsung gue bayar, ketika bayar pakai CC, gue langsung top up kartu kredit gue. Jadi misalnya nih, gue bayar listrik contoh, misalkan, ini contoh doang ya, misalkan contoh 500.000, ya udah ditarik nih pakai CC 500.000, gue langsung top up dengan duit yang ada di rekening gue 500.000 ke kartu kredit gue, seperti itu. Dan itu so far oke-oke aja sih, gue tetap dapat miles juga dan pengeluaran gue juga jadi lebih enak ngedatanya di CC karena menurut gue lebih jelas aja sih daripada ketika gue mantau di debit, seperti itu. Jadi sekali lagi balik ya ke pengeluaran atau gaya hidup dari teman-teman. Cuma emang harus diingat untuk 1, 2, 3, terutama dana darurat, itu harus banget kita prioritaskan. Seperti itu. Oke, itu aja video dari gue. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Kalau misalkan ada yang mau komentar, mau kasih saran, mau kasih kritik, mau kasih masukan, mau kasih pengalaman, apapun itu silakan banget langsung masuk ke kolom komentar di bawah dan ketik apapun yang teman-teman ingin sampaikan. That's it, and see you on the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!